Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau menuliskan, idza fataha li ahadikum babal khairi falyusri' ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Dikatakan, jikalau Allah membukakan pintu kebaikan, ya, apabila Allah membukakan kepada kalian, yaitu kepada kaum muslimin, kepada kita sekalian ini, pintu-pintu kebaikan, atau mungkin salah satu dari pintu kebaikan, falyusri' ilaihi, maka bergegaslah atau bersegeralah untuk mendatangi kebaikan tersebut. Fa innahu la yadri mata yughlaq. Karena tidak ada yang tahu dari kita sekalian ini kapan pintu kebaikan itu tertutup untuk kita. Jadi kalau kita gambarkan, hampir dari setiap kita, selagi punya iman, selagi punya tauhid di dalam jiwa, selagi kita punya niat untuk beramal soleh, pasti ada hasrat untuk mengamalkan amalan soleh tersebut. Mungkin ada dari kita yang diberikan kelebihan rezeki materi oleh Allah, tentunya ada hasrat, aku mau sedekah, saya mau infak, saya mengeluarkan zakat mal saya, atau yang semacamnya. Atau mungkin ada yang Allah berikan kelebihan dalam bidang yang lain, waktu dan kesempatan yang banyak, yang tidak tersibukkan dengan aktivitas sebagaimana mungkin pekerja atau pegawai yang lain. Tentunya harusnya ada tekad, harusnya ada hembusan di dalam jiwa ini untuk mengisi waktu-waktu kesempatan tersebut dengan berbagai macam kebaikan. Mungkin pagi tergerak hatinya untuk duha, atau nanti tergerak hatinya untuk mengikuti kajian atau ta'lim, baik secara pertemuan seperti ini atau mungkin dengan melihat kajian-kajian yang sudah banyak sekali tersebar dari YouTube, dari MP3 atau yang semacamnya. Nah, ini merupakan pintu kebaikan yang harusnya kita kenal dan kita hampiri. Dan yang tahu masing-masing dari kelebihan adalah kita sekalian, ya, pribadi masing-masing. Wah, aku punya kelebihan karena memang fisikku kuat, ya, saya bisa melakukan puasa sunnah yang ajab. Maka segera kita hampiri ke pintu kebaikan. Kenapa? Karena bisa jadi kita nggak tahu, ya, kapan pintu kebaikan tersebut tertutup bagi kita. Kenapa? Karena ada yang namanya taswif. Hati kita ingin melakukan suatu amalan soleh. Tentunya syaitan tidak akan tinggal diam. Pasti mulai menerjunkan tipu daya ataupun makar-makar. Ya, salah satu makar syaitan adalah menggembuskan taswif. Taswif adalah sikap saufa bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya, ya, ngulur, bahasa Indonesia apa Jawa gitu, ya. Mengulur, menunda. Kita sudah yakin punya tekad mau mendatangi sholat jamaah, ada masjid azan, tergerak hati kita. Ini kan pintu kebaikan. Mari segera datangi masjid. Harusnya kan seperti itu. Tetapi setan nggak mau terima. Dia hembuskan rasa taswif tersebut. Ngulur-ngulurnya dihembuskan. Alas lagi seadan, suwi sholati munggai, baru azan. Akhirnya kalau kita lestarikan, ya, kita tanam tasbih ini, bisa jadi nggak berangkat. 15 menit kemudian kok mati.
ya, koma, kaki taswifnya muncul kembali. Nah, masih koma, ya. Insya Allah sih untuk rakaat pertama. Wis dan yang toilet sih. Nah, masuk toilet. Nah, padahal aslinya yo nggak ada rasa pengen buang air atau gimana, karena taswif itu koyo ora belet jadi belet. Ya, beda kalau memang kebiasaannya memang waktunya untuk buang air. Akhirnya suwi nang WC. Hilang jamaahnya. Ini tertutup pintu kebaikan tersebut. Makanya selagi kita punya hentakan jiwa, panggilan untuk beramal soleh, fal yusri ilaihi. Ya, maka bergegaslah untuk mendatangi kebaikan atau pintu kebaikan tersebut. Ini salah satu wujud syukur kita.